Shalom, apa kabar? Luar biasa baik karena Yesusku luar biasa baik. Tema kita saat ini, Tuhan akan mengingat perjanjiannya. Tuhan akan mengingat perjanjiannya. Tuhan akan mengingat perjanjiannya dari Imamat 26 ayat 40 sampai dengan 42. Imamat 26 ayat 40 sampai dengan 42. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi bila mereka mengakui kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka dalam hal berubah setia yang dilakukan mereka terhadap aku, dan mengakui juga bahwa hidup mereka bertentangan dengan daku, aku pun tidak melawan mereka dan membawa mereka ke negeri musuh mereka. Atau bila kemudian hati mereka yang tidak bersunat itu telah tunduk dan mereka telah membayar pulih kesalahan mereka, maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, juga perjanjian dengan Ishak, dan perjanjianku dengan Abraham pun akan kuingat, dan negeri itu akan kuingat juga. Amin. Haleluya. Ya. Tuhan punya perjanjian kepada saudara dan saya. Amin. Sebagai umatnya, Tuhan punya perjanjian. Ya. Apa itu perjanjiannya? Apa perjanjian Tuhan bagi saudara dan saya? Ada yang bisa jawab? Ini kan Imamat 26. Ini udah sering kita bahas. Kalau dia naik ke atas, judul perikopnya apa? Hah? Ini di atas yang ini. Berkat. Jadi perjanjian yang dimaksud di sini adalah perjanjian berkat. Jadi Tuhan punya perjanjian bagi saudara dan saya, yaitu apa? Perjanjian berkat. Bahwa Dia akan memberkati saudara dan saya. Ya. Tapi saudara juga harus tahu bahwa perjanjian ini bisa dilupakan, bahkan juga bisa dibatalkan oleh Tuhan. Nah, apa yang mengakibatkan janji ini bisa dilupakan oleh Tuhan, janji berkat ini, dan membatalkannya? Dosa, pelanggaran, ya, hidup yang bertentangan dengan Tuhan, itu menyebabkan, itu bisa mengakibatkan perjanjian Tuhan dilupakan dan bahkan dibatalkan. Haleluya. Nah, karena kira-kira kita sudah belajar dan sudah sering saya sampaikan bahwa perjanjian Tuhan bisa dibatalkan. Sudah berulang kali saya sampaikan. Zakaria 11 ayat 10. Zakaria 11 ayat 10. Firman Tuhan, aku mengambil tongkatku kemurahan, lalu mematakannya untuk membatalkan perjanjian yang telah diikat dengan segala bangsa. Iya. Mau ini lagi, ada dorong dari dalam lagi. Iya, tangan terasa di harus bilang kayaknya ya.
Aku mengambil tongkatku kemurahan, lalu mematahkannya untuk membatalkan perjanjian yang telah kuikat dengan segala bangsa. Ya. Jadi bisa dibatalkan. Bisa Tuhan lupakan, Tuhan batalkan. Karena ada kesalahan. Ya. Karena ada ketidaksesuaian kita kepada Tuhan. Tapi bisa juga kembali Tuhan ingat perjanjian. Apabila kita mengakui kesalahan, mengakui dosa pada Tuhan, ada pertobatan. Ya, itu tadi yang dijelaskan di ayat 40. Ya. Tetapi bila mereka mengakui kesalahan mereka, ya, bahkan kesalahan nenek moyang, bukan hanya kesalahan kita, juga kesalahan nenek moyang. Ya. Kesalahan fungsi jolo-jolo tubuh. Nenek moyang itu fungsi jolo-jolo tubuh. Nah, kita harus berani mengakui dosa kita, kesalahan kita, dan juga mengakui kesalahan nenek moyang kita, bahwa kita juga sudah salah melakukan dosa, nenek moyang juga sudah melakukan dosa, dan itu harus kita akui di hadapan Tuhan. Jangan malah membenarkan. Ini susah kalau kita terus bahas tentang nenek moyang. Karena kalau dalam kesukuan, suku-suku itu seringkali membela leluhurnya, walaupun sudah tahu, ya, mereka dulunya penyembah berhala, penyembah setan, ya, karena dianggap mencemari nama baik. Ini susahnya, dan akhirnya banyak suku-suku itu tidak berani mengakui kesalahan, dosa, pelanggaran nenek moyangnya. Justru ditutupi, dan yang ngerinya diikuti. Ini yang lebih repot. Ya, kalau sudah begini, nggak mungkin lagi dong kita menerima janji Tuhan. Pasti dibatalkan. Makanya janji-janji berkat itu, ya, banyak berubah menjadi apa? Kutuk. Kan di atas berkat tadi, Imamat 26 tadi kan di atasnya kan kutuk, ya. Berkat jadi berubah jadi kutuk. Harusnya kutuk berubah jadi berkat, malah sebaliknya yang terjadi. Jadi kita harus berani mengakui setiap kesalahan kita, baik juga kesalahan nenek moyang, orang tua, dosa garis keturunan. Mengakui ketidaksetiaan kita, mengakui ketidaksetiaan nenek moyang kita terhadap Tuhan. Makanya dikatakan mereka dalam hal berubah setia yang dilakukan mereka terhadap aku, dan mengakui juga bahwa hidup mereka bertentangan dengan aku. Haleluya. Nah, yang repot juga kan seringkali kita merasa hidup kita tidak bertentangan dengan Tuhan. Ini juga yang susah. Hidup sudah bertentangan, tapi merasa tidak bertentangan. Lalu bagaimana memperbaiki? Lalu bagaimana mengubahnya? Nggak bisa. Amin. Coba kalau kita lihat perubahan ibadah kita, saya berkali-kali saya bilang, khususnya ibadah Mesbah Tuhan, dan ini sangat mendukung. Percuma kita diberitahu bahwa ibadah itu
mengandung janji. Tapi ya memang begitulah kita. Makanya saya bilang, kalau merasa sudah hidup tidak bertentangan lagi sama Tuhan, bagaimana kita membenarkannya? Nggak bisa. Kita hanya bisa dibenarkan ketika ada pengakuan bahwa ada yang salah di dalam hidup kita, ada yang salah di dalam diri kita, baru bisa dibenarkan. Sama kita bawa sepeda motor ke bengkel, pihak bengkel bisa memperbaiki karena kita beritahu kerusakannya, benar kan? Kita datang ke bengkel, ada apa? Pak, oh ini rusak, ininya rusak begini, begitu, begini. Baru kita tahu apa yang harus diperbaiki. Sama kita berobat ke rumah sakit, ya kita kan kasih tahu kenapa, ada apa? Oh saya begini, saya begini, saya begini. Haleluya. Sama di hadapan Tuhan, kalau nggak mengakui, apa yang mau Tuhan lakukan? Makanya dalam 1 Yohanes 1:9 dikatakan apa? Ayo Ustaz Noah. Apa katanya 1 Yohanes 1:9? Sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan Iya. mensucikan kita dari segala kejahatan. Iya. Amin. Buka lagi Yeremia 14 ayat 20 sampai dengan 21. Yeremia 14 ayat 20 sampai dengan 21. Ya Tuhan, kami mengetahui kefasikan kami dan kesalahan dari moyang kami. Kembali disinggung di situ kesalahan nenek moyang. Nabi Yeremia mengakuinya. Bukan hanya kefasikan mereka, tapi juga diakui. Karena kenapa harus diakui? Apa yang kita alami juga bukan sepenuhnya karena kesalahan kita, tapi ada juga pengaruh-pengaruh kutuk dosa, kesalahan nenek moyang yang kita warisi, dan itu harus kita akui. Terus, Sungguh kami telah berdosa kepadamu. iya, 21. Janganlah engkau menampik kami karena namamu, dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaanmu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami, janganlah membatalkannya. iya. Karena Nabi Yeremia tahu, kalau tidak diakui, dia tahu Tuhan pasti batalkan perjanjian. Haleluya. Tuhan batalkan. Ngeri nggak kalau sudah dibatalkan? Hah? Ngeri. Makanya pengakuan dosa itu penting, dan itu harus. Nggak boleh gengsi. Kalau saya bilang jiwa-jiwa ini kalau disinggung tentang dosa-dosa, gengsi rasanya. Maunya masalah itu selesai tanpa pengaku. Kebanyakan seperti itu. Apalagi kalau udah kita orang Batak ini kan terlalu menjaga harga di atau harga diri yang kita kan susah, sangat sulit. Padahal itu menjadi sebuah isyarat di hadapan Tuhan supaya kita mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan. Ketika hubungan itu dipulihkan, maka janji itu kembali Tuhan ingat. Oh, saya punya perjanjian dengan dia. Maka janji itu layak kita terima, Bapak Ibu. Layak menjadi bagian hidup kita.
ada berdosa boleh, pasti ada. Mungkin tidak sadar, ada yang memang kita sadari, ada yang kita sadari tapi terpaksa. Nah, itu maknanya sebelum kita beristirahat, itu fungsinya doa sebelum tidur. Berdamai dengan Tuhan. Tuhan, aku tahu hari ini ada kesalahanku, segera selesaikan, supaya jangan tambah lagi dengan dosa besok. Saya setiap malam, Bapak Ibu, saya nggak mau dari dulu, setiap malam, akhirkan aku Tuhan. Bahkan bukan hanya dosa saya, mungkin istri saya Tuhan, anak-anak saya, keempat putri saya, kedua orang tua kami Tuhan. Benar, pasti ada yang melakukan kesalahan sepanjang hari ini. Sebelum tidur dan beristirahat, akhirkan kami, ampuni kami Tuhan. Begitu ini. Jangan hidup seolah-olah merasa nggak ada salah. Susah nanti kita terus. Coba kita aja melihat orang atau anak kita sudah salah merasa nggak salah. Pening nggak saudara? Pening loh ya kan? Pening kita. Bisa kita jengkel. Gimana ya anak itu udah salah merasa nggak salah? Jengkel kita. Begitulah Tuhan terhadap kita. Tapi kalau dia mengaku, enak nggak? Enak. Senang kita melihatnya. Ya. Bahkan kadang-kadang bisa dipeluk sama orang tuanya, ya kan? Ketika si anak itu mengaku, aku begini. Ya. Begitulah kita di hadapan Tuhan. Jangan malu, Bapak Ibu. Jangan sekedar mengakui itu di hadapan Tuhan. Bahkan kesalahan-kesalahan yang lain. Jangan sampai kita seperti gembala yang dikatakan di Zakaria 11 ayat 5. Ini bayangin, ini gembala, apalagi saudara jemaat. Zakaria 11 ayat 5. Zakaria 11 ayat 5. Orang-orang yang membelinya menyembelihnya dengan tidak merasa bersalah, dan orang-orang yang menjualnya berkata, terpujilah Tuhan, Tuhan, aku telah menjadi kaya, dan orang-orang yang menggembalakannya tidak mengasihaninya. Ya. Zakaria 11 tadi ya, ayat 5. Ya, jangan sampai seperti ini ya. Orang-orang yang menyembelihnya dengan tidak merasa bersalah, dan orang-orang menjualnya berkata, terpujilah Tuhan, aku telah menjadi kaya, dan orang-orang menggembalakannya tidak mengasihaninya. Nah, ceritanya begini, kebetulan ini karena gembala, tapi ini juga berlaku bagi saudara, karena kita bicara kesalahan. Pada zaman Zakaria itu banyak gembala merasa tidak bersalah, padahal ada kesalahannya apa? Menyembelih domba. Nah, domba adalah gambaran jemaat. Kalau dikatakan disembelih, itu artinya apa? Dimanfaatkan, dihabisi. Ya. Haleluya. Nah, ini juga terjadi seperti yang sekarang. Jemaatnya disembelih, dihabisi oleh gembala. Demi apa? Tadi di situ, demi supaya kaya. Bukankah itu juga terjadi dalam gereja-gereja? Oh, terpujilah nama Tuhan, aku sudah kaya. Dosa jemaat tidak dikoreksi, dosa jemaat tidak dibereskan, tidak ditegur, tidak dididik dengan benar, diinabobokan, disenangkan, disembelih. Apanya yang disembelih di situ? Bukan Tuhan, uangnya. Tapi merasa tidak bersalah. Makanya susah jemaat. Kalau sudah merasa nggak bersalah, susah Bapak, susah. Amin. Banyak juga jemaat demi kekayaan merasa nggak bersalah.
rentenir? Nggak bisa Bapak Ibu. Karena mereka merasa nggak bersalah. Apalagi kalau sampai dibilang aku kan nolong orang. Dan saudara bilang apa? Biasanya kan bahasa mereka begitu. Emang apa rupanya kau tolong rupanya orang katanya. Makanya sampai hari ini itu nggak bisa diselesaikan. Terlebih lagi kita orang Kristen, kita malu dengan agama seberang. Karena yang apa? Di mana-mana di perantauan, luar provinsi manapun, yang rentenir itu pada hakikatnya rata-rata orang Kristen. Makanya dulu di Bandung orang sudah bilang gini, ayo orang siapa orang? Rata-rata rentenir katanya. Bang, emangnya di agama apa nggak dilarang? Saya bilang dilarang, bahkan sangat keras. Janganlah meminjamkan uang dan meminta riba. Kenapa orang Kristen kebanyakan kerjanya itu bang ketegangan? Orang ditegur pun merasa nggak salah. Makanya hati-hati menghalalkan segala cara demi kekayaan dan merasa tidak bersalah. Haleluya. Jadi kena ayat ini bukan kepada saudara saja, saya juga kena sebagai gembala. Makanya saya tetap menjaga diri. Sesulit dan sesusah apapun kami alami 8 tahun menggembalakan, saya selalu menjaga diri. Jangan sampai hanya karena uang saya salah langkah. Sampai hari ini itu kami jaga Bapak. Tidak ada alasan karena uang lalu melakukan kesalahan dan melakukan kesalahan merasa tidak bersalah. Jadi hati-hati. Jangan sampai Tuhan melupakan perjanjiannya bagi kita, apalagi membatalkannya perjanjian berkatnya. Amin. Paham sampai di sini? Kita sudah belajar ya tentang berkat. Saya akan jelaskan lagi hari ini. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ajarkanlah mereka berulang-ulang. Maka harus saya berulang-ulang supaya saudara tetap ingat. Saya sudah sering sampaikan, saya sudah jelaskan 3 jenis berkat dalam kitab Imamat ini. Kita belajar lagi apa aja itu ketiga berkat itu. Ada yang masih ingat? Berkat pemeliharaan, pernyataan, dan perlindungan. Mari kita lihat satu persatu. Kembali ke Imamat 26 ayat 1 sampai dengan 13. Imamat 26 ayat 1 sampai dengan 12. Nah, ketika berkat ini akan kita raih, akan kita terima dari Tuhan. Ketiga janji berkat ini, apabila itu di ayat 2-nya apa katanya? Ayat 2 ayat 3. Karena ada persyaratannya untuk menerima ketiga berkat ini. Ayat 3, apa katanya situ? Kalau kamu hidup menurut ketetapanku, tetap berpegang pada perintahku, serta melakukannya. Iya, jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan berpegang pada perintah serta melakukannya. Ya, ini syaratnya, nggak boleh ini kita lupakan. Jadi nggak ada situ ditulis syaratnya berdoa. Nggak ada. Haleluya. Ya. Supaya kita jangan salah menyatakan doa. Saya sering sampaikan kepada saudara, jangan sampai kita salah pemahaman akan doa. Akhirnya kita berhamba Tuhan melalui doa. Semua sudah ada ketentuannya. Saudara mau menerima janji berkat, maka lakukan ini. Ya. Hiduplah menurut ketetapan Tuhan. Tetaplah berpegang kepada perintah Tuhan dan melakukan perintah itu. Maka janji berkat ini, ketiga berkat ini akan saudara terima.
Jadi nggak perlu sebenarnya kita merengek-rengek menerima janji berkat. Cukup kita lakukan yang di ayat 3 ini, maka janji berkat itu akan kita terima. Haleluya. Tadi janji yang pertama, berkat memelihara, itu di ayat 4 sampai dengan 5. Ayat 4 sampai dengan 5-nya, perhatikan. Maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buah. Buahnya ayat 5. Lamanya musim menggiring bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu. Nah ini dia. Kamu makan makananmu sampai kenyang, dan diam di piringmu dengan aman dan tentram. Makan makanan sampai inilah pemeliharaan. Ya. Jadi makan minum kita dijamin oleh Tuhan melalui apa? Melalui pekerjaan kita, usaha dan pekerjaan kita. Kalau yang berusaha ya usahanya, kalau yang bertani ya taninya diberkati Tuhan, dan lewat itulah dipelihara, dicukupkan makan minumnya. Ini namanya berkat pemeliharaan. Amin. Coba kalau kita hidup sesuai dengan ayat 3 tadi, pasti kita alami. Tambah lagi kita berdoa. Wow. Ya. Jadi kalau yang ayat 3-nya nggak kita lakukan, berdoa pun kita, makanya gagal. Doa kita seolah-olah ditolak Tuhan kan? Kenapa? Tuhan tahu kita hanya minta, tapi kita nggak lakukan yang ayat 3-nya. Di situ masalahnya. Nah makanya saya bilang selalu waspada ketika doamu ditolak Tuhan, tapi kau nggak sadar, dijawab setan. Iya, dijawab setan loh. Ketika doa itu mendalam, setan tangkap. Supaya apa? Saudara merasa, ternyata Tuhan itu baik, berdosa pun aku diberkati. Padahal sudah ada ketentuan dalam Alkitab supaya diberkati. Firman Tuhan berkata bahwa firman-Nya yang tertulis ya dan amin. Dan Alkitab mengatakan Tuhan tidak pernah berbohong, atau Tuhan tidak pernah menyimpang dari ketentuannya. Jadi harus kita pahami supaya kita waspada. Jangan sampai kita merasa diberkati Tuhan, padahal bukan Tuhan lagi yang memberkati. Makanya saya bilang selalu, kenapa orang-orang di luar sana, Kristen di luar sana nggak mau bertobat? Karena selalu merasa, yuk gini-gini pun rupanya kami nyembah pun kami, kuburan pun kami diberkati Tuhannya. Iya kan? Jadi kita harus hati-hati, waspada. Nah dari mana kita tahu setan memberkati kita? Saya sudah sampaikan selalu, nanti akan ketahuan. Di endingnya akan ketahuan. Akan banyak hal-hal yang terjadi di luar daripada yang kita pikirkan. Karena setan biasanya meminta apa? Korban. Haleluya. Makanya Yosua bilang, Yosua 14 ayat 10. Makanya penting Bapak Ibu pembelajaran Yosua 14 ayat 10. Ayo satu orang apa katanya keras? Yosua 14 ayat 10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Jadi sekarang apa kata Yosua? Sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Terus Seperti yang dijanjikan. Jadi janji pemeliharaan itu nyata diterima oleh Yosua. Kita tahu Yosua itu dia nggak mau menyimpang dari Tuhan. Makanya dia salah satu yang lolos ke tanah Kanaan.
bersama dengan Kaleb. Terus Ini sudah 45 tahun lamanya sejak ucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. iya, Dan selama itu orang-orang yang mengembara pada guru. iya, Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. iya. Artinya apa di situ? Yosua menyadari bahwa dia benar-benar dipelihara oleh Tuhan sampai pada masa tua. Amin. Saya mau bertanya kepada saudara, sadari siapa yang memeliharamu sampai hari ini? Hah? Tapi lihat dari ketaatanmu ya. Jangan bilang Tuhan Pak, kamu gak taat sama Tuhan. Saya bilang selalu jangan jadi Kristen kebedean. Semua punya ketentuan. Semua janji Tuhan ada ketentuannya. Enggak serta-merta langsung terima. Oh, kalau seperti itu ini enak kan? Berarti nggak perlu lagi bertobat dong. Tapi nggak bertobat kalau begitu. Gimana usah? Apa nanti usah datang lagi baru di sini? Iya kan? Ih, kalau aja bisa gitu-gitu aja kan, hanya minta diberkati. Lalu kemana ini yang tertulis dalam Imamat 26 ayat 3 ini? Bohong. Sementara kita katakan firman Tuhan tidak ada dusta. Tapi yang berdusta itu siapa? Pemberita firman lah yang banyak berdusta. Pengikut lah yang banyak berdusta. Selalu saya bilang, kemarin juga saya buat di Facebook, hati-hati setiap mendengarkan khotbah. Teliti dengan benar. Saya udah bilang akan ada pendeta palsu, ada gembala palsu, ada gereja palsu. Jangan lihat tadi contoh. Itu kan gembala palsu. Menghabisi domba demi kekayaan, bukan jiwanya ya. Kalau khotbah sudah mempromosikan Tuhan dengan gampang, mempromosikan janji-janji Tuhan dengan gampang, maaf saya bilang itu palsu. Namanya janji ada syarat tuh. Bukan janji kalau ada syarat, betul enggak? Semua janji pasti ada syarat. Namanya janji, iya kan? Nggak ada janji nggak ada syaratnya. Disebut perjanjian karena ada syarat. Tangkap? Haleluya. Masih bisa mau jawab kamu. Nangkap kan? Itu yang pertama tadi, janji berkat pemeliharaan. Nah, janji berkat penyertaan di ayat mana? Janji berkat penyertaan ayat 5, tetap ayat 5 tapi ayat 56. Ayat 56, perhatikan di akhirnya kan ayat 5. Nah, dan diam di negerimu dengan aman dan tentram. Haleluya. Oh ini beda ya, tunggu yang salah ayat. Itu perlindungan ya. Dia enamnya coba. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu sehingga kamu akan berbaring dengan tidak terkejut oleh apapun. Aku akan menyelenyapkan binatang buas dari pedang tidak akan melintas di negerimu. Oh ini berarti perlindungan ya? Ya perlindungan. Haleluya. Berkat perlindungan. Ya. Kita kalau sudah dilindungi Tuhan, pasti apa? Damai. Kita kalau sudah dilindungi Tuhan
binatang buas. Ini binatang buas ini bicara iblis, kuasa kegelapan. Jadi kalaupun ada setan lewat melintas di kampung Toruan, iya kan? Hah? Karena power of God dilindungi, aman-aman aja, ya kan? Walaupun lewat binatang buas, kuasa kegelapan, iblis digoncang di jalan dahlan, Mak Pandi tetap tidur tenang. Kenapa? Karena dapat perlindungan. Walaupun bebu murmur, bebu gancang, Gundruwo lewat di Sumberjo, Pak Sukamese dengan Pak Junta sekeluarga tetap tidur tenang. Itu karena menerima janji perlindungan. Haleluya. Keren gak itu Tuhan? Hah? Iya. Jadi kalau kalian sedikit-sedikit diserang kuasa kegelapan, itu ada yang pertanyakan itu. Pakai apa itu? Apa yang panjang rambut? Berarti perlindungan Tuhan ini sudah terlupakan, ini dibatalkan. Saudara bertobat. Haleluya. Ya. Kemarin malam saya buka satu YouTube. Saya kan tidur malam-malam. Saya kaget buka satu YouTube muncul. Ada satu pendeta mati terkapar kena santet. Masih ada YouTube-nya. Saya tonton sampai habis. Makanya saya bilang, ikut Tuhan itu nggak sembarangan, nggak segampang yang kita pikirkan. Dia sendiri bingung, kenapa? Saya pun bingung. Karena apa? Nah, begitu istrinya bersaksi, ternyata mereka seorang hamba Tuhan ini bukan Tuhan sembarangan sebenarnya. Kenapa? Ternyata mereka punya tim doa. Jadi di gereja ini pastoral itu ada tim doa yang setiap hari menaikkan doa-doa. Makanya istrinya bilang, suamiku sempat heran kenapa saya bisa kena santet. Kena santet Bapak. Dan bukan berarti saya bilang jangan lagi berdoa. Nah, saya mau bilang begini, doa kalau nggak dibarengi dengan ketaatan pada Tuhan, kan bisa bilang selalu sedikit aja ada celah, habis mati. Ibu itu bersaksi sampai menangis. Saya habis mikir. Lalu yang mengkonseling ini ikut kami. Waktu itu bilang, padahal kami punya tim doa di pastoral yang setiap hari berdoa. Kenapa aku sudah mengatakan sekalipun kau berkali-kali berdoa, aku akan memalingkan wajahku. Mau terus-terus pun kau berdoa, aku akan memalingkan wajahku. Kenapa? Ada dosa. Ada dosa yang dibiarkan dan itu menjadi celah. Waspada. Kawin Bapak, ini kan kaget istri kamu, mereka sudah pelayanan berpuluh-puluh tahun. Tahu kenapa dan kemudian jadi ceritanya ada acara. Ada acara, jadi semua keluarga datang. Makanya saya bilang hati-hati dengan keluarga. Jangan karena saudara menghormati keluarga, akhirnya kau yang kecolongan. Jadi mereka ada pesta, acara-acara kecil-kecilan begitu. Biasalah kalau kita di orang Batak, ini bukan orang Batak, kalau saya katakan orang Manado. Ada orang Manado itu kan hampir mirip dengan Batak. Jadi datanglah keluarga di semua dari kampung.
udah pasti namanya dari kampung. Karena rata-rata masih penyembah berhala. Ngikut si kuasa kegelapan ini. Mungkin ikut aku sama orang ini. Aku tes dulu yang di sana bikinnya kan. Iblis kan suka mencoba. Apakah yang dijumpai yang betul di sana pendeta pemilu orang hebat bikinnya kan didatangi. Ikut Bapak Ibu. Nah, itu baru ketahuan setelah Bapak itu terkapar. Lalu tim 2 semua dipanggil oleh istrinya. Karena punya karunia penglihatan semua ada. Ayo berdoa. Mereka berdoa semua nama-nama, lalu mendapat penglihatan para pendoa. Pelakunya ini dikasih tahu, kaget keluarga. Jadi celahnya dari situ. Makanya gak heran dalam Alkitab firman Tuhan berkata kita harus mengatur jarak, bukan mengatur jarak dengan orang yang belum bertobat. Kan Tuhan bilang janganlah menjalin hubungan dengan mereka. Mereka siapa itu yang belum takut akan Tuhan. Saya ngomong sampai habis, tapi itu jadi rema bagi saya. Oh iya ya. Kita yang sudah mengenal kebenaran, bukankah kita minggu lalu sudah belajar tentang apa? Kalau sudah tahu kebenaran, tapi tidak tunduk kepada kebenaran, apa kemarin? Manusia durhaka. Dan manusia durhaka pasti mati binasa, masuk neraka lagi. Jangan pernah anggap remeh dengan kuasa kegelapan. Daripada saya jadi korban. Dimaki-maki kan nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Tapi kalau saudara demi karena takut dimaki-maki, dimusuhi, dan saudara mengkompromikan diri, saudara bisa tewas. Kalau saudara tewas, apakah mereka bertanggung jawab? Enggak. Ini Theophilus. Pertama dia mengkompromikan diri, jatuh di pesta, diangkat pulang, datang kemari tak maaf. Berjalannya lagi waktu, lama-lama kendor lagi, akhirnya pindah gereja. Nggak berapa lama apa, kena tangkap. Maka saya bilang kebenaran nggak pernah menakut-nakuti. Semua kebenaran yang saya sampaikan bukan untuk menakuti saudara, bukan membuat saudara supaya saudara makin takut akan Tuhan itu. Karena semua ada konsekuensinya. Firman Tuhan berkata upah dosa adalah maut. Itu dari itu sudah di situ. Kita sudah belajar bahwa dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Dan bukan hanya itu aja, sudah berkali-kali terjadi di Paulus. Haleluya. Jadi sangat penting itu berkat perlindungan. Sangat penting Bapak Ibu. Pastikan berkat perlindungan itu. Jangan hanya kejar terus berkat ini peliharaan. Dan saudara mengabaikan berkat perlindungan. Ya, kita kan sering di situ terjebaknya ya. Terlalu fokus ke berkat yang pertama. Iya kan? Nah kemudian yang terakhir,
ketiga, berkat penyertaan. Itu ayat 12-13. Ayo satu orang yang terakhir. Tapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Ayat 13. Itulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu buk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Iya, itu penyertaan. Bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir dalam penyertaan Tuhan. Haleluya. Ya, sangat penting. Aku Tuhan Allah yang membawa keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Ini juga sangat penting. Kita nggak akan kuat tanpa penyertaan Tuhan. Saudara nggak akan bisa berdiri tegak menjalani hidup ini tanpa penyertaan Tuhan. Saudara akan ambruk, jatuh. Haleluya. Jadi sangat penting juga ini berkat penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu makanya Daud berkata dalam Mazmur 71 ayat 18. Apa kata Daud di situ? Mazmur 71 ayat 18. Ayo satu orang. Juga sampai masa tua-tuaku dan putih rambutku. Ya, kembali dalam disinggung masa tua terus. Janganlah meninggalkan aku. Janganlah meninggalkan aku. Supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini. Keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Iya, juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, kata Daud. Ya Allah, janganlah meninggalkan aku. Artinya tetaplah menyertai, tetaplah menyertaiku, tetaplah bersama aku Tuhan sampai pada tuaku, sampai pada putih rambutku. Haleluya. Dan dikatakan supaya aku memberitakan kuasamu. Orang yang disertai Tuhan pasti selalu mengalami kuasa Tuhan. Itu maksudnya. Dan pengalaman kuasa Tuhan itu yang kau alami karena kau disertai Tuhan, itu akan menjadi kesaksian. Jadi untuk mengalami kuasa Tuhan itu juga gak sembarangan. Hanya orang-orang yang disertai Tuhan lah yang mengalami kuasa Tuhan, bisa menyaksikan kuasa Tuhan. Namanya dia disertai Tuhan, bersama dengan Tuhan. Kepada angkatan ini keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Jadi sangat penting Bapak. Sehingga Daud bilang jangan meninggalkan aku. Penyertaanmu sempurna, rancangan penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Amin. Bayangin disertai Tuhan sampai masa tua. Ini yang selalu juga saya sampaikan kepada saudara. Jangan sampai Tuhan meninggalkan saudara masa tua. Ini sakit. Dari dulu saya bilang, saya katakan kepada saudara, justru di hari tua lah lebih penting penyertaan Tuhan. Kata di hari tua itu kita sudah tidak berdaya. Tapi sayang, banyak
membuktikan itu pada masa mudanya. Ceroboh di masa muda, saya akan kuat, saya sehat, mampu. Dia lupa bahwa akan ada masa waktunya dia tua dan dia melemah. Dia butuh Tuhan di situ. Butuh dia penyertaan Tuhan supaya tetap kuat di hari tua, menyenangkan di hari tua. Tapi itu diabaikan oleh orang-orang. Justru mereka menaruh kepercayaannya seperti yang sudah sampaikan juga, menaruh kepercayaannya kepada harta. Nantikan kekayaan ini bisa menopang hari tua? Enggak bisa. Karena pada hari-hari tua kita biasanya banyak penyakit. Untuk satu penyakit aja itu bisa lenyap semua itu uang kita. Dan belum tentu juga sembuh. Tapi kalau kita disertai Tuhan di masa tua, dalam kitab Yesaya dikatakan, Yesaya 46 ayat 4, apa katanya? Ayo Yesaya 46 ayat 4. Ada satu orang yang keras. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutku aku menggendong kamu. Iya. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Iya. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Bisa saudara pegang janji Tuhan ini? Janji ini diucapkan Tuhan kepada Nabi Yesaya. Kita tahu Nabi Yesaya itu salah satu juga nabi yang tegas, salah satu nabi juga yang radikal, nggak bisa neko-neko. Wajar kalau Tuhan buat perjanjian ini bagi dia. Tuhan bilang kepada dia, sampai masa tuamu Yesaya aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku menggendong kamu, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu. Bayangin, bukan hanya digendong, bahkan ditanggung. Itu artinya apa? Dipelihara. Kembali lagi di situ ada kata pelihara. Itu bicara pemeliharaan, ditanggung, dijamin oleh Tuhan di masa tua. Bayangin, dipelihara sampai masa tua. Tuhan bertanggung jawab. Keren gak? Keren. Kalau masih muda kita kehilangan pemeliharaan Tuhan, mungkin kita masih bisa tertatih-tatih karena masih punya kekuatan, masih sehat. Tapi kalau di masa tua kita kehilangan pemeliharaan Tuhan, hilang pemeliharaan Tuhan, repot. Begitu jadinya. Saya di rumah sakit itu kan banyak yang tua-tua. Kita masuk ruang ICU, orang tua. Kasihnya. Mereka kehilangan pemeliharaan Tuhan di masa tua. Dan gak sedikit di luar sana orang tua yang menangis hanya untuk sesuatu nasib menangis di hadapan. Haleluya. Saudara mau seperti itu? Makanya saya bilang di masa muda itulah kesempatan kita berbakti pada Tuhan, taat pada Tuhan, setia pada Tuhan, supaya nanti kita di hari tua kita dijamin Bapak. Bukan emas dan perak yang menjamin, Tuhan yang menjamin. Nangkep ya? Ayulah makan ikan itu tutup begini tak terong tadi burgat nih, so kata dibakar. Ale perlu dibakar kan katanya kan mau ada perlu cikubai. Tuh masih sonam main kan gitu kan. Kalau kita sehat-sehat, maka kita langsung dibakar-bakar. Terong yang
orang di hari tuanya punya uang banyak, bahkan makan dari orang tua, tapi penyakit menguasai tubuh. Gak ada di bagian. Coba saudara di kota saya suka lewat, banyak yang aneh. Ada yang gini-gini, ada yang macam-macam. Saya lihat udah tua nih. Emang mereka kekurangan uang? Enggak. Enggak kurang uang. Mereka pahami. Saya juga sering katakan jangan memahami kekristenan itu terlalu dangkal. Jangan. Tetap bersemangat. Tetap taat sama Tuhan. Tetap setia. Saya udah bilang lebih baik keluarga memusuhi daripada Tuhan yang memusuhi. Kalau keluarga yang memusuhi hidup enggak apa-apa, Tuhan jamin. Tapi kalau sudah Tuhan yang memusuhi, selesai hidup. Gak ada lagi arti hidup. Karena hidup kita itu di tangan Tuhan, bukan di tangan keluarga. Ini orang yang kurang paham kadang-kadang. Seolah-olah kalau nggak ada keluarga lagi udah kelar hidupnya. Enggak. Hidup kita itu akan kelar kalau Tuhan sudah tidak ada. Tidak. Haleluya. Ingat, bukan musuh itu, tapi ada jarak. Makanya firman Tuhan berkata, jauhkanlah dirimu dari tengah-tengah mereka. Praktek kasih itu bukan untuk kompromi. Kalau praktek kasih kompromi itu praktek kasih yang salah. Jangan celakai dirimu mengatasnamakan kasih. Itu bukan kasih yang benar. Kasih yang salah, praktek kasih yang salah. Hati-hati. Ada istilah orang Batak. Tongkat mikir lu udah. Mau tongkat tangis. Waktu kita ketawa saudara, ambil itu, saudaraku, saudara kandungku itu, apa laku nih? Tapi begitu kami lihat menderita. Saudara kalinya si Bintang. Namanya dari orang toko pamili, sorry dokon pamili betul saya. Akhirnya udah fokuslah sama Tuhan, fokuslah. Yang penting jangan lukai mereka dan jangan berbuat dosa. Hanya atur jarak kok kata Tuhan. Kita tetap mengasihi mereka, tapi praktek kasih kita